Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita bertemu lagi di program Anten-Anten Nunggu Buko untuk edisi 19 Ramadan 1442 Hijriah, yang tentunya juga bakal kita isi dengan tausiah yang sudah hadir guru kita di tengah-tengah layar kaca kita, yaitu ada Ustadz Haji Asnal Olon selaku Komisi Dakwah dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pemirsa, acara Anten-Anten Nunggu Buku ini dewe disponsori oleh beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja. Kemudian ada toko Karpet 129. Untuk itu, kakek juga di segmen ketiga kita bakal buka kuis Ramadan yang dipersembahkan dari beras Raja. Disiapkan segala sesuatunya yang nak bergabung di segmen pertama dan kedua berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang makna zakat. Diatur yang nak bertanya langsung telepon baik di 0711 380022. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Masih sehat. Masih sehat. Masih Alhamdulillah. Hari ini Ustaz 19 Ramadan ya. Kita masih diberikan kesempatan berkaitan kagetnya mendekati juga untuk zakat ya. Nah, ini sesuai dengan tema kita, makna zakat fitrah. Diaturi tausiahnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Para pemirsa PAL TV dimanapun berada, pertama marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada hari yang ke-19 bulan Ramadan, kita masih diberinya kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketakwaan, sehingga kita insyaallah akan dapat menyelesaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita selalu menyampaikan selawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat dari zaman kegelapan ke zaman yang maju seperti yang kita rasakan sekarang. Pemirsa PAL TV dimanapun berada, hari ini kita akan bicarakan masalah zakat. Dalam bahasa Arab, zakat itu berarti suci atau bersih. Kalau di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang zakat atau zakat fitrah. Dalam surah Al-Baqarah 110 umpamanya, Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, dan apa yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini antara salat, zakat selalu beriringan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mungkin barangkali sampai ratusan ayat dalam Al-Quran tentang salat dan zakat. Kalau kita ngomong masalah zakat, ada dua macam. Ada namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan di akhir Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Rasulullah SAW
bersabda dalam hadisnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitrah tuharatan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Wa man addaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqah minas sadaqah. Artinya Nabi mengatakan telah diwajibkan kepada kamu untuk memberikan zakat fitrah, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Membersihkan ini maksudnya membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akan dapat merusak nilai-nilai puasa. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan fakir miskin. Siapa yang mengeluarkannya atau membayarkan sebelum sholat Id, itulah zakat yang diterima atau zakat fitrah. Tapi siapa yang membayarkannya setelah sholat Id, dia tidak termasuk zakat, tetapi termasuk sedekah atau infak biasa. Para pemirsa, tujuan zakat fitrah di sini ada dua macam, yaitu yang pertama adalah tuharatan lis-shaimin, membersihkan orang yang berpuasa. Kenapa orang berpuasa membersihkan? Karena puasa itu tidak akan membersihkan dia. Selama dia berpuasa, mungkin ada hal-hal yang lain yang tercela dilakukan dengan tidak sengaja, yang akan merusak nilai-nilai puasanya. Seperti umpamanya isghalul bil khalqi, suka menceritakan kekurangan orang lain. Kita ni kadang-kadang tu makanan menceritakan orang lain, apalagi tentang kekurangan orang lain, itu akan dapat mengurangi nilai. Jadi dengan adanya zakat fitrah, puasa tadi sempurna. Itu disebut dengan tuharatan lis-shaimin, itu membersihkan dirinya dari pekerjaan atau hal yang merusak puasa. Kita memang tidak makan, tidak minum siang hari. Menurut syariah kita sudah puasa sehari, apalagi sebulan. Tapi kita tidak tahu selama puasa itu siang hari itu membicarakan orang lain, melakukan riba, sehingga kita tidak sadar itu akan merusak nilai-nilai puasa kita. Untuk matalil masakin, yang kedua tujuan zakat itu adalah untuk memberi makan fakir miskin. Jadi pada hari raya Idul Fitri itu diharapkan nak kata uang yang silahnya yang kelaparan. Nak kata uang silahnya yang meminta-minta lagi. Maka dibayarkanlah sebelum sholat Id, supaya pada hari raya itu dia baca melok di lebaran. Ini kadang-kadang uang kalau nak bayar zakat fitrah banyak ilahnya kan. Ayahku ni nak mampulah. Tapi kalau nak buat kuih macam-macam mampu dia. Sampai kuih kek, kuih segala macam ada. Tapi bayar zakat fitrah alasan dia orang tak punya. Itu terserah kepada dia. Berarti dia tidak membersihkan diri. Berarti dia itu tidak memberikan konsumtif kepada orang-orang miskin. Puasa ini adalah mendidik kita supaya kita tidak tamak. Kan tujuan puasa kita ni. Supaya kita tidak tamak. Ya. Itu yang kedua tadi. Makanya orang puasa itu harus bersih dan memberikan makan pada miskin. Baik, Ustadz, ini ada penelpon pertama yang sudah bergabung dengan kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Rindu di Banyuasin. Ibu Endo di Banyuasin ya. Silakan Bu Endo. Di luar tema ini ya. Ya, Turi. Ini ada yang puasa tiap bulan puasa dia puasa Ustaz ya. Tapi dia tidak pernah sholat, itu gimana, Pak? Ada lagi Bu Endo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Endo yang ada di Banyuasin ya tadi Ustaz. Akan kita jawab setelah yang lewat Ciko ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Anten Nunggu Buko.
kasih pemirsa, masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Kita aturi juga yang nak bertanya-tanya tentang tema kita makna zakat bersama Ustadz Haji Asnal Olon di 0711 380022. Tadi sudah ada penelpon ini Ustadz, Ibu Endo yang ada di Banyuasin. Bertanya nih Ustadz, pertanyaannya kalau dia ini puasa tapi tidak sholat ini Ustadz. Mana pandangannya Ustadz? Oh iya. Bela Ibu apa itu? Ibu Endo. Ibu Endo dari Banyuasin. Banyuasin, Ibu ya. Pertanyaan Ibu itu sudah kami tanggap dan itu memang banyak di tengah-tengah masyarakat. Ada yang syukur dia puasa tapi sholat tidak. Ada yang puasa tidak, sholat galak. Ada yang tidak galak dua-duanya, puasa tidak, sholat tidak, menurut lebaran baik. Nah, dalam hadis Nabi, ya, Islam itu dibangun 3 pondasi. Ya. Usisal Islam wa qawaiduddin salasah. Ditegakkan Islam itu di atas 3 dasar. Faman taraka wahidatan minhunna wa huwa biha kafir. Siapa yang meninggalkannya dengan unsur kesengajaan, maka dia keluar dari Islam. Apa itu yang 3 pondasi Islam? Pertama, syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Kedua, wa iqamis salatil maktubah, yaitu melaksanakan salat yang 5 waktu. Nah, yang ketiga, wasiyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi ini menurut Nabi ini tiang Islam. Jadi kalau salah satu tiangnya ini roboh atau tidak kati, Islam itu akan menyot. Jadi tidak sempurna, kasar itu kan. Dia puasa boleh dia dapat pahala, tapi dia meninggalkan salat, akibatnya ada dosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa baik kata Allah Al-Quran mau buat kebaikan sebesar biji zarah, biji sawi, akan menerima kebaikan. Siapa baik yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji sawi, itu pun akan akibatnya. Jadi Allah itu akan membalas semua daripada perbuatan-perbuatan. Nanti tergantung mana yang banyak baiknya atau banyak rusaknya. Dia sholat, berapa dosa sholat meninggalkan? Tidak sholat kan? Tidak puasa, tapi tidak sholat. Walau puasanya dapat. Tapi akibat dari tidak sholat itu ada istilahnya janji-janji Allah. Jadi jawabannya Islamnya itu kurang sempurna. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwun mubin. Kalau Islam cara kafah. Artinya tiang-tiang Islam itu kita laksanakan. Jangan separuh-separuh. Nah, kalau giliran tidak sedekahan Islam, nah, giliran musibah tidak Islam. Nah, orang tuh Islam lahir, Islam pernikahan, Islam kematian, 3 baik. Itu tidak kafah, sempurnalah Islam itu. Ya kalau sholat, ya, 5 waktu, kemudian puasa, itu kita laksanakan. Karena itu salat dengan puasa itu sama-sama tiang. Nah, jadi kekuatan Islam itu disitulah. Siapa di dunia ini yang tidak bisa sholat? Bisa. Tidak bisa dia tegak, duduk, tidak bisa duduk. Berbaring, tidak bisa berbaring, isyarat. Tidak bisa isyarat juga, sudah. Hadapkan ke kiblat. Takbir 4 kali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Puasa macam itu juga, Pak. Jadi puasa ni, kalau yang tak sanggup, boleh nak puasa. Memangkana minkum maridan, awala safarin fa'indatun min ayam nukat. Sakit dia, boleh nak puasa. Dibayar dari lain. Atau dalam perjalanan, tak sempat dia tu berbuku, boleh dia berbuku, tapi dibayar yang lain.
tapi nyingok penyakitnya apa. Kalau penyakit sakit pilek-pilek, laju nak berhenti puasa, memang dia utang itu dengan Tuhan kan. Ya. Nah, jadi sakit di sini memang sakit berat. Kalau puasa bakal berbahaya, atau dia boleh dia berbuka nak puasa. Nah, itu kan. Oh, ndak sanggup juga puasa, bayar fidyah. Nah, itu kan. Penting ada niat untuk menegakkan hukum Islam itu. Itu Ibu anu kan ya. Artinya memang pahala puasa tetap dapat, namun kurang sempurna. Kurang sempurna karena dia tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Tidak membatalkan ibadah puasanya, Ustaz? Tidak. Puasanya dapat pahala. Yang meninggalkan sholat itu ada risikonya. Ada konsekuensi lain. Jadi lain. persoalan terpisah itu, Ustaz. Iya. Nah, itu. Mudah-mudahan ya Bu Endo Itu Ibu di Banyuasin bisa ditangkap tadi. Kemudian ini Ustaz, sebenarnya fadilah atau keutamaan dari membayar zakat baik fitrah maupun mal ini apa nih? Ya. Esensinya ini. Ya, esensinya ini dia berkaitan dengan kesempurnaan puasa kan. Baik. Ya. Jadi kalau yang puasa itu bahkan tidak puasa kan bayar zakat fitrah. Kan budak kecil juga bayar zakat fitrah maksudnya kan. Isinya itu Islam tu mendidik supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, supaya kita tahu yang mak Tuhan tu banyak diberikan yang kita ni. Jadi untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang ghibah tadi. Termasuk menyempurnakan ibadah puasa kita bulan Ramadan ini. Ya, itu untuk puasa kita mungkin siang hari mungkin kita kebanyakan tidur, kan? Itu merusak puasa, Pak. Dari pagi sampai sore malam tidur. Kapan bangunlah buku. Nah, kan hilanglah Pak. Tapi itu sudah menghilangkan nilai-nilai Ramadan tu. Dengan bayar zakat fitrah itu kan tertutup semua kekurangan-kekurangan itu. Baik, banyak sekali hal-hal yang memang ini mengurangi ibadah puasa kita, Ustaz, tanpa kita sadari. Iya. Ustaz, ya. Nah, untuk teknis pembayaran zakat fitrah ini DWN, Ustaz. Iya. Jika memang apakah ada jangka waktu Hamin sekian sebelum Lebaran, ataukah tidak? Iya. Ya, jadi zakat fitrah ini begitu Ramadan masuk sudah boleh dibayar. Sudah boleh. Iya. Oke. Cuma kita ni selama ni kan nak nunggu sehari dua hari ni ada zakat fitrah. Kapan tidak dimasaknya lagi? Kapan tidak buat ini, nak buat kuih, Jadi berilah apa seminggu sebelum itu boleh. Karena tradisi kita. Tradisi kita ni bawa mepet. Jadi caca tu menganukan mensegerakan zakat fitrah. Teman tu begitu puasa masuk lah boleh diberikan zakat fitrah. Baik. Untuk ketentuannya masih Ustaz ya? Ya masih sekarang ini kan masih tetap 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Sini 2,5 kilo beras yang kita makan. Nah, sa'an itu sa'an tu kan di hadis Nabi itu adalah 2,5 kilo tamar ya. Jadi kalau kita makan beras raja, berapa beras raja? 2,5 kilo. Pokoknya harus beras raja makannya. Iya, jangan makan beras paten. Baik. Ya. Nah, itu. Ini Ustadz, kita bakal lanjut lagi mengenai kalaupun memang uang yang hilap atau kelupaan, sehingga dia waktu setelah sholat Idul Fitri itu baru ingat belum bayar zakat. Nah, itu mak mana konsekuensinya? Tapi tetap dianggap sedekah biasa. Iya. Nah, mak mana ibadah tentang dia yang tidak dikategorikan membayar zakat fitrah. Setelah yang lewat siko ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Antena Ten Nunggu Buko. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Antena Nunggu Buko. Di segmen ketiga ini kita bakal buka kuis untuk pemirsa Pal TV juga. Yang nak bergabung di kuis kita ini langsung telepon persiapan di 0711 380022. Ada hadiah dari beras raja. Dan tentunya pemirsa, beras raja ini mudah didapat ya di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung yang ada di sekitar rumah pemirsa dimanapun berada. Dan untuk itu saat ini kita bakal persiapan untuk kuis kurma, kuis Ramadan beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.
Untuk pemirsa jangan lupa kakek yang sudah bergabung di 0711 38 0022. Nah, ya, passwordnya ini mesti diingat. Beras Raja mantap kate tandingannya. Itu dia passwordnya ketika kakek kita persiapan untuk kuis. Jangan lupa ditanya password, jawabannya Beras Raja mantap kate tandingannya. Kita buka untuk 2 penelpon di segmen ketiga ini untuk kuis. Kita langsung persiapan juga kakek, ada 2 pertanyaan yang sudah disiapkan yang dipersembahkan hadiah dari Beras Raja. Baik, sudah ada penelpon pertama yang masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Beras Raja mantap katik bandingannya. Wah, luar biasa nih Ustaz. Semangatnya nih. Iya, Belum ditanya nama langsung jadi password. Baik, Bapak. Dengan siapa di mana, Pak? Dedek di Tanggo Buntung. Pak Dedek di Tanggung Buntung. Sehat, Pak Dedek? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dedek pakai beras apa di rumah? Pakai beras Raja. Beras Raja yang platinum. Wah, luar biasa musugi juga ini Ustaz. Jangan lupa uji Ustaz ini. Jangan citra Pak Dedek. Iya, siap pertanyaannya Pak Dedek? Siap. Passwordnya karena tadi sudah disebut di awal, langsung kita masuk pertanyaan yang pertama. Sebut ke 3 varian beras Raja. A. Ultima, Platinum, dan Premium. B. VIP, dan Eksekutif. A. Yakin, Ultima, Pak? Platinum dan Premium. Baik, yakin Pak? Yakin. Alhamdulillah. Mau mana Ustaz? Tunjuk ke lah Ustaz. Juga Tunjuk ke lah tapi jangan lupa Jangan, Zakat zakat fitrah. Baik, sekali lagi selamat untuk Pak Dede yang ada di Tanggung Buntung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat juga untuk hadiahnya mendapatkan beras Raja sebesar 10 kg dan 1 bol bihun beras Raja sebesar 220 gram. Dan tentunya untuk Pak Dede yang nak ngambil hadiahnya bisa langsung bayar datang ke PAL TV dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, jam 9 sampai dengan jam 4 sore hanya di PAL TV. Jangan lupa bawa identitas selaku pemenang kuis beras Raja untuk edisi Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Baik, kita buka untuk penelpon yang kedua, masih kita tunggu di 0711 38 0022. Jangan lupa kakek sebut ke passwordnya, yaitu Beras Raja mantap kate tandingannya. Nah, ini pemirsa, kita masih menunggu Ustaz ya. Iya. Nah, sembari itu kita nyambung dengan tausiah kita, masih dengan Ustadz Haji Asnal Olon tentang makna zakat. Nah, ini Ustadz mengenai zakat fitrah ini deh Ustadz. Iya. Ketika memang kagetnya kita tuh kelupaan atau seolah-olah mengundur ke waktu, tiba setelah Idul Fitri baru kita nanti ingat, wih belum bayar zakat aku nih. Ya, ya. Nah, mak mana nih itu hukumnya Ustaz? Ya kalau mari Nabi itu kan mengatakan bahwa Muhammad adaha qabla sholah zakatu makbulah. Muhammad adaha ba'da sholah biya zakatu minan zakat. Artinya siapa yang bayar setelah sholat dia tidak termasuk yang zakat yang diterima tapi sedekah biasa. Baik, dikesimpulkan sedekah biasa setelah Iya. Idul Fitri. Kita angkat lagi penelpon yang kedua. Ini Ustaz. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Fakih di Kamboja. Beras Raja mantap katik tandingannya. Luar biasa nih yang menelpon hari ini Ustaz deh. Iya. Iya, langsung nembak ke passwordnya ya. Iya. Pak Didi ya. Pak Didi. Ya, di Kamboja, Pak. Pak Fadli. Fakih. Pak Faki di Ya. Kamboja. Baik. Passwordnya sudah ya, Pak Faki. Bersiap untuk pertanyaannya ya. Ya, siap. Baik. Zakat rukun Islam ini yang keberapa? A kedua, B keempat. B keempat. Yakin, Pak? Yakin. Sudah bayar zakat apa belum nih? Belum. Belum. Jawab besok. Insya Allah besok ya. Nah, mudah-mudahan berkah ini. Mau mana Ustaz? Kita tunjuk. Yuk. Oh, ya, mantap. Mantap. Terima kasih Pak Paki. Selamat Ya. untuk jawabannya benar. Kita kasih hadiah dari Beras Raja ya sebesar 10 kg dan 1 bal mihun Beras Raja sebesar 220 gram. Jangan lupa kakek bisa ngambil di PAL TV jam 9 sampai 4 sore dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jangan lupa bawa identitasnya. Terima kasih juga dan tentunya pemirsa kuis Beras Raja tadi dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk kesimpulan tausiah kita hari ini tentang makna zakat yang langsung disampaikan oleh Ustadz Haji Asnal Olon. Silakan Ustadz, Ya. kesimpulan
singkat. Baik, bahwa zakat fitrah itu adalah merupakan kewajiban bagi yang berpuasa. Itu baik yang anak-anak maupun yang sudah balik. Kemudian tujuannya adalah untuk membersihkan diri, membersihkan harta dari sifat-sifat yang tercela, sombong, segala macam itu. Dengan zakat fitrah kita akan menjadi orang yang bersih, diri kita maupun harta-harta kita. Yang ketiga, zakat fitrah ini harus dibayarkan sebelum sholat Id. Jadi setelah sholat Id dibayar, tapi tidak zakat fitrah, namun tapilah sedekah minas sedekahat. Dia merupakan sedekah biasa. Jadi kalau ingin zakat fitrah diterima, bayarlah sebelum sholat Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikut juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita menjadi orang selalu menang, minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Asna Lolon, Ustadz ya, sudah bergabung bersama kami di Antena Nunggu Buka dan sudah memberikan tausiah dengan tema makna zakat. Dan untuk itu pemirsa Fal TV, kami ucapkan terima kasih juga yang sudah bergabung di Antena Nunggu Buka hari ini, dan tak lupa juga kita mengucap ke sponsor yang sudah melibatkan dalam kegiatan Anten-Anten Nunggu Buko. Ada beras PT Belitang Panen Raya dan beras Raja, dan juga ada Tokoh Karpet 129. Dan juga buat pemirsa Fal TV yang nak bergabung berkaitan dengan tema-tema tausiah yang akan berlangsung selama Ramadan ini, dan juga ada kuis Ramadan dari persembahan beras Raja, juga bisa disaksikan besok setiap hari tentunya selama edisi Ramadan ini. Program Anten-Anten Nunggu Buko hanya di Fal TV, memang punya kita. Akhir kata, aku Rian Gumai, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya